Coba deh lihat langit malam. Miliaran bintang, galaksi, hamparan yang luasnya hampir tak terbatas. Hidup kita juga penuh dengan pilihan, membentang di hadapan kita seperti jaring kosmik. Setiap pilihan membawa kita ke jalan yang berbeda. Membuat keputusan kadang terasa berat, seperti melewati medan asteroid. Keputusan yang baik menerangi jalan kita ke depan, membantu mengelola dunia dan masa depan kita. Untungnya, kita punya alat dan cara. Sains menawarkan bantuan yang hebat, seperti teleskop untuk pikiran kita. Ini membantu kita melihat berbagai kemungkinan dengan jelas, menimbang bukti, dan membuat pilihan yang masuk akal. Dalam perjalanan ini, kita akan membahas dua alat yang luar biasa. Yang pertama adalah teorema Bayes, cara untuk memperbarui keyakinan kita dengan bukti baru. Yang kedua adalah metode perbandingan eksponensial, sebuah sistem untuk menimbang pilihan-pilihan yang rumit. Teknik-teknik ini bisa membantu kita mengambil keputusan. Surkam dan parjanging. Zoe Gwen Marit, ingin admitted. Mari kita kembali ke abad ke-18. Kenalan yuk sama pendeta Thomas Bayes, seorang matematikawan yang memikirkan cara memperbarui keyakinan dengan bukti baru. Dia meletakkan dasar-dasar teorema yang begitu hebat, sampai sekarang dipakai di mana-mana. Intinya, teorema Bayes itu sederhana, ini tentang probabilitas atau kemungkinan. Bayangkan kamu punya keyakinan awal, namanya probabilitas prior. Lalu, muncul bukti baru. Teorema Bayes memberitahu cara menggabungkan keyakinan awalmu dengan bukti baru ini untuk mendapatkan keyakinan yang sudah diperbarui, namanya probabilitas posterior. Rumusnya, PAB wala PPA APA sama PB. Ini adalah bahasa yang tepat untuk bernalar dalam ketidakpastian. Kenapa ini revolusioner? Karena ini meresmikan proses belajar. Beginilah cara detektif memecahkan kasus kejahatan. Dokter mendiagnosis penyakit, ilmuwan menyempurnakan teori. Setiap pengamatan baru membentuk pemahaman kita. Teorema Bayes adalah panduan untuk perjalanan penemuan ini. Ini mengajarkan kita untuk terbuka mengubah pikiran. Ketika fakta berubah, kesimpulan kita juga harus dirubah. Teori itu indah, tapi kekuatan sebenarnya baru terlihat saat diterapkan. Teorema Bayes mengubah firasat yang samar menjadi kesimpulan yang kuat. Ini membantu kita mengukur tingkat keyakinan kita, mempertajam pandangan kita tentang probabilitas. Seorang dokter melihat pasien dengan gejala tertentu. Apakah ini flu biasa atau sesuatu yang serius? Dokter menggunakan penalaran Bayesian untuk diagnosis yang lebih akurat. Atau coba pikirkan kotak masuk emailmu. Bagaimana dia tahu mana yang spam? Itu menggunakan teorema Bayes. Kata-kata tertentu lebih sering muncul di email spam. Filter belajar dan memperbarui probabilitas bahwa sebuah email itu sampah. Keindahan teorema Bayes yang sebenarnya adalah sifatnya yang berulang. Setiap bukti baru semakin menyempurnakan pemahaman kita. Probabilitas posterior dari satu langkah menjadi prior untuk langkah berikutnya. Ini adalah siklus belajar dan memperbarui yang berkelanjutan. Seperti pesawat luar angkasa yang melakukan koreksi kecil arahnya dalam perjalanan ke Mars. Bayes membantu kita menghadapi ketidakpastian hidup. Satu bukti pada satu waktu. Mari kita masuk ke bidang agroindustri, tempat manusia menanam pangannya. Bidang ini penuh dengan ketidakpastian, apakah hujan akan datang tepat waktu, apakah hama akan menyerang tanaman. Keputusan di sini berdampak pada ketahanan pangan miliaran orang. Teorema Bayes bisa menjadi teman yang sangat membantu. Bayangkan seorang petani melihat bintik-bintik aneh di tanaman tomatnya. Apakah ini penyakit tanaman yang parah, atau sesuatu yang ringan? Pengalaman petani sebelumnya memberikan probabilitas prior. Jenis bintik tertentu dan kondisi cuaca adalah bukti baru. Dengan menggunakan Bayes, dia bisa menghitung probabilitas terbaru adanya penyakit parah. Ini membantunya memutuskan bertindak cepat dengan pengobatan mahal, atau menunggu dan melihat dulu. Coba pikirkan air dan pupuk, berapa banyak yang harus digunakan dan kapan. Metode Bayesian dapat membantu mengoptimalkan penggunaan bahan-bahan ini. Sensor tanah memberikan data tingkat kelembapan, perkiraan cuaca memprediksi hujan. Data hasil panen sebelumnya membantu memperkirakan probabilitas. Bayes membantu memperbarui strategi terbaik secara langsung menghasilkan pertanian yang lebih berkelanjutan. Pertanian presisi dipandu oleh probabilitas. Hidup tidak selalu hanya tentang satu pertanyaannya, atau tidak. Seringkali, kita dihadapkan pada banyak pilihan, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri.
Universitas mana yang akan dipilih? Tawaran pekerjaan mana yang akan diterima? Ini adalah keputusan yang rumit. Bayes membantu soal probabilitas, tapi bagaimana dengan nilai dan preferensi pribadi? Disinilah metode perbandingan eksponensial ACM berperan. Cara untuk menimbang berbagai pilihan ini secara sistematis. Ide utamanya sederhana, pecah keputusan yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Identifikasi alternatif pilihanmu dan tentukan kriteriamu. Beri bobot pada kriteria ini berdasarkan tingkat kepentingannya. Beri skor pada setiap alternatif berdasarkan masing-masing kriteria. Gabungkan skor dan bobot ini seringkali sebagai jumlah tertimbang. Alternatif dengan total skor tertinggi adalah pilihan terbaikmu. Ini adalah jalur yang terstruktur dan transparan untuk mengambil keputusan. Ini memaksa kita untuk berpikir jernih dan memberikan dasar yang rasional untuk perbandingan. Teori itu seperti peta bintang, penerapan praktisnya adalah perjalanannya itu sendiri. Metode perbandingan eksponensial membawa kita dari kriteria abstrak ke pilihan konkret. Ini membantu kita membuat keputusan yang tepat dengan lebih percaya diri. Ini tentang menyusun pikiran dan prioritas kita. Tidak ada lagi home pimpa untuk keputusan besar. Misalnya, kamu sedang memilih smartphone baru. Kriteriamu mungkin harga, kualitas kamera, daya tahan baterai, ukuran layar, reputasi merek. Beri bobot dan skor pada setiap ponsel untuk setiap kriteria. ACM membantumu menghitung semuanya secara sistematis. Contoh dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan memilih pemasok baru. Kriterianya bisa, biaya per unit, keandalan pengiriman, konsistensi kualitas, stabilitas keuangan. Perhitungan ECM memberikan pemenang yang jelas. Analisis sensitivitas memungkinkanmu untuk mengeksplorasi berbagai skenario. Ini membuat keputusanmu lebih kuat. Kamu menjadi lebih yakin bahwa jalur yang kamu pilih adalah yang terbaik dalam berbagai kondisi. Agroindustri menghadapi pilihan sebanyak hasil panen yang diinginkannya. Varietas tanaman mana yang akan tumbuh subur di tengah perubahan iklim ini? Teknologi baru mana yang menawarkan keuntungan investasi terbaik? Metode perbandingan eksponensial memberikan cahaya penuntun. Bayangkan sebuah lembaga penelitian sedang mengembangkan varietas padi baru. Kriteria seleksinya, potensi hasil panen, ketahanan terhadap kekeringan, toleransi terhadap hama, kualitas saat dimasak, harga pasar. Ilmuwan dan petani memberikan bobot pada kriteria-kriteria ini. ACM memberi peringkat pada varietas-varietas tersebut, memastikan yang paling sesuai dengan kebutuhan petani. Pikirkan seorang petani yang mempertimbangkan teknologi irigasi baru. Kriteria biaya awal, penghematan air, peningkatan hasil panen, perawatan, kemudahan penggunaan. Perhitungan ACM menunjukkan nilai keseluruhan terbaik. Bayangkan sebuah koperasi petani sayuran organik sedang memutuskan standar sertifikasi baru. Kriteria akses pasar, biaya kepatuhan, pengakuan konsumen, keselarasan dengan filosofi bertani. ACM membantu mereka membuat keputusan bersama yang menyimbangkan berbagai prioritas. Ini menumbuhkan transparansi dan dukungan dari anggota, menuju komunitas pertanian yang lebih kuat dan tangguh. Perjalanan kita mengungkapkan dua sekutu yang kuat, teorema Bayes dan metode perbandingan eksponensial. Keduanya seringkali saling melengkapi, seperti bintang binary. Sinergi keduanya dapat menghasilkan keputusan yang lebih kuat, terutama di bidang rumit seperti agroindustri. Teorema Bayes dapat memberikan masukan penting untuk metode perbandingan eksponensial. ACM membutuhkan penilaian alternatif terhadap kriteria, yang terkadang melibatkan ketidakpastian. Misalnya, memperkirakan probabilitas keberhasilan teknik pertanian baru. Teorema Bayes membantu menghitung probabilitas ini, yang kemudian menjadi skor masukan dalam ACM. Seorang petani yang mempertimbangkan strategi pengelolaan hama baru dapat menggunakan Bayes untuk penilaian risiko. ACM kemudian membandingkan strategi baru tersebut dengan metode konvensional. Kita sedang membangun perangkat untuk membantu mengambil keputusan. Terkadang kamu butuh teleskop untuk melihat probabilitas dengan jelas. Terkadang, kamu butuh tiang presisi, ACM, sebagai became contat. Kita telah menjelajahi lanskap logika dan probabilitas. Teorema Bayes mengajarkan kita untuk menyempurnakan pemahaman dan menyesuaikan keyakinan kita. Metode perbandingan eksponensial memastikan keadilan dan kejelasan dalam memilih. Ini adalah alat praktis untuk membuat keputusan dengan bijak. Bagi agroindustri, manfaatnya sangat besar.
Bayangkan petani menggunakan Bayes untuk memprediksi penyakit tanaman lebih awal, menyelamatkan hasil panen. Bayangkan koperasi menggunakan ACM untuk memilih teknologi berkelanjutan, melindungi lingkungan. Hasilnya, risiko berkurang, penggunaan sumber daya optimal, hasil panen meningkat. Keputusan yang didasarkan pada data dapat mengubah pertanian. Bagi mahasiswa dan dosen, metode ini menumbuhkan pemikiran kritis dan pola pikir berbasis data. Metode ini memberdayakanmu untuk menganalisis situasi rumit dan membuat pilihan yang tepat. Alam semesta adalah tempat yang terus berubah dan penuh ketidakpastian. Metode seperti teorema Bayes dan ECM adalah alat bantu navigasi kita. Keduanya membantu kita menghadapi hal yang tidak diketahui dengan rasa ingin tahu dan rencana. Pencarian akan keputusan yang lebih baik adalah perjalanan yang memuaskan.